Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Hidup kudus dengan menghormati nama Tuhan. Shalom saudaraku. Hal ketiga yang Tuhan ajarkan kepada umat Israel melalui Musa mengenai kudusnya hidup dalam hubungannya dengan Tuhan adalah di dalam Imamat pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Yahweh. Hal ini mengingatkan kita akan 10 perintah Tuhan bagian yang ketiga. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ungkapan kata jangan adalah merupakan peringatan keras dari Tuhan. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa kudus dan mulianya nama Tuhan kita. Dia bukan Tuhan yang sembarangan yang dapat dipermainkan oleh manusia. Menyebut namanya dengan sembarangan saja kita menjadi bersalah di hadapan Tuhan, apalagi menggantikan Tuhan dengan sesembahan yang lain. Entah siapa yang memulai, seringkali anak-anak menggunakan nama orang tua sebagai bahan ejekan kepada temannya. Hal ini akan mengundang perkelahian karena tidak ada seorang anak pun yang mau nama orang tuanya dipermainkan. Sebagai seorang anak yang baik, kita akan menghormati orang tua kita dan kita akan berusaha menjaga nama baik orang tua kita. Maka kita sebagai umat Tuhan yang telah dikuduskan oleh Tuhan, kita harus menghormati Tuhan, menghormati kekudusan namanya. Bagaimana umat Tuhan dapat melanggar kekudusan nama Tuhan? Dalam Imamat 19 ayat 12, bersumpah palsu dengan menggunakan nama Tuhan. Berdusta saja sudah berdosa, apalagi menggunakan nama Tuhan. Seringkali orang menggunakan nama Tuhan untuk meyakinkan orang lain dengan berkata, "Demi Tuhan, saya tidak melakukannya." Orang yang bersumpah dengan menggunakan nama Tuhan untuk mendukung kebohongannya menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak menghargai kekudusan nama Tuhan. Imamat 22 ayat 2. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Yahweh. Persembahan atau korban pada zaman perjanjian lama adalah bagian utama dari ibadah. Artinya, kita sebagai umat Tuhan harus hati-hati terhadap ibadah kita kepada Tuhan. Mari lakukan ibadah kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan dan kita menghargai kekudusan Tuhan. Beribadah bukan hanya dengan mulut atau fisik kita, tetapi dengan seluruh hidup kita, supaya kita jangan melanggar kekudusan namanya dan Tuhan berkenan dengan ibadah kita. Roma 2 ayat yang ke-24, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Tuhan dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sebagai orang Kristen, melekat di dalam diri kita nama Kristus, karena Kristen adalah pengikut Kristus. Karena itu kita harus ingat bahwa kita sebagai pengikut Kristus harus menjaga kekudusan dengan menghormati kudusnya nama Tuhan kita. Kita harus menjaga agar perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita
tidak memberi kesempatan bagi orang lain untuk menghujat nama Tuhan kita. Setiap orang Kristen bertanggung jawab penuh atas perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya sehari-hari. Sebab keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini adalah membawa misi, yaitu menjadi saksi-saksi Tuhan. Disitulah nama Tuhan sedang dipertaruhkan di mata dunia. Apakah hidup kita sudah mempermuliakan Tuhan? 2 Timotius 2 ayat 19b. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Menyebut nama Tuhan di sini berarti percaya kepada Tuhan. Jika kita mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi hidup kita tidak seperti Tuhan yang kita sembah, maka kita tidak berjalan di dalam kekudusan, sehingga kita pada dasarnya telah melanggar kekudusan nama Tuhan. Ini hal yang sangat serius. Ketika kita menyebut dan mengakui nama Tuhan, berarti kita juga harus siap memiliki gaya hidup seperti Tuhan kita, yaitu gaya hidup di dalam kekudusan. Kalau kita gagal melakukannya, berarti kita sedang melanggar kekudusan namanya. Yesaya 24 ayat 5. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Saudara, setiap janji yang diucapkan di dalam nama Tuhan, baik itu janji saat kita memberi hidup dibaptis, janji pernikahan Kristen, ikrar jabatan gerejawi, ikrar seorang pelayan Tuhan, dan lain sebagainya harus dipenuhi. Ketika kita melanggar janji tersebut, maka kita telah melanggar kekudusan namanya. Saudara, nama Tuhan adalah kudus karena Ia kudus. Nama Tuhan mewakili kemuliaannya, kemegahannya, dan keilahiannya. Kita sebagai orang-orang percaya harus menghormati, menyegani namanya, sama seperti kita menghormati dan menyegani Tuhan sendiri. Gagal melakukan itu berarti kita telah menggunakan namanya dengan sembarangan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau memperkenalkan dirimu yang kudus kepada kami, supaya hidup kami juga menjadi kudus sama seperti Engkau. Tuhan, ampuni kami seringkali tidak menyadari bahwa hidup kami, perkataan kami, sikap hidup kami dapat tidak menghormati Tuhan. Tolong kami untuk menjaga hidup kami suci kudus di hadapan Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami, agar melalui seluruh kehidupan kami nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan, dikuduskan. Terpujilah namamu Bapa. Ini hidup kami, Roh Kudus bantu kami untuk terus hidup kudus dengan menjaga kekudusan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nama Tuhan adalah kudus, karena itu setiap orang yang memanggil namanya pun harus hidup dalam kekudusan. Tuhan Yesus memberkati.